Serangkaian pemeriksaan telah Alanah lakukan pun begitu pula dengan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Elang. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang sama, tetapi tentu saja di tempat yang berbeda. Hari ini adalah hari di mana Alana Kezia Louis akan melakukan tahap penyuntikan benih ke rahimnya. Dalam seminggu ini Al memang sengaja mempersiapkan fisik dan mentalnya. Ia telah bersiap dengan segala hal yang akan terjadi di kemudian hari. Ketika proses itu berlangsung, Elang menatapnya dari kamera CCTV yang mendadak ia pasang. Sebenarnya ini menyalahi aturan, tetapi karena Elang memang menjamin bahwa dokumentasi ini khusus untuk pria itu, maka Felix terpaksa menuruti. Setelah proses itu selesai, Alana duduk di bangku berhadapan dengan Felix. Wajah gadis itu tampak berseri-seri dengan binar mata yang terlihat cemerlang. Ada sedikit rasa khawatir yang ada di hati Felix, tetapi rasa khawatir itu berhasil dia tepis. Alana adalah wanita yang kuat dan tidak mudah untuk dipengaruhi. Apa yang harus aku lakukan setelah ini, Felix? Tanya gadis itu penuh dengan rasa penasaran. Alana memang sangat antusias menjalankan tiap proses mendapatkan bayi ini. Kamu harus banyak beristirahat, Al. Seperti saranku yang sebelumnya, setelah 2 minggu, kamu harus kembali ke sini dan memastikan keberhasilannya. Apakah aku akan mendapatkan bayi kembar, Felix? Semoga saja, jawab Felix datar. Sebenarnya aku sangat penasaran dengan pendonor itu. Apakah dia benar-benar memenuhi kualifikasi dan kuantitas atau tidak? Tetapi jika aku mengetahuinya, aku takut malah membayangkan dia jadi ayah anakku. Tidak, ini tidak benar. Aku sudah membayar mahal untuk ini dan dia hanya penjual benih. Anggap saja uang itu adalah harga yang harus aku beli demi sebuah barang. Ya, sebuah barang, ucap Alana sambil mengedikkan bahunya. Sebagai seorang pria, sebenarnya Felix merasa terganggu dengan istilah yang digunakan Alana dalam mendeskripsikan benih seorang pria. Felix yakin bahwa saat ini Elang pasti sedang menahan rasa kesal karena miliknya hanya dianggap barang yang bisa diperjualbelikan. Alana memang makhluk yang langka dan sepertinya harus segera dilindungi dari kepunahan. Aku pulang dulu, Felix. Aku merasa tegang sepanjang hari ini. Aku akan istirahat di rumah, kata gadis itu. Jangan lupa untuk meminum vitamin dan membatasi kegiatan kamu. Jika proses pertama ini gagal, kamu harus memulai dari awal dan harus membayar mahal lagi. Aku mengerti. Kali ini kecerewetanmu aku maklumi. Terima kasih, kata gadis itu kemudian segera berdiri dan keluar dari ruangan. Felix mengulam senyum bahagia. Baru saja dokter muda itu hendak meninggalkan ruangan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Calon ayah dari bayi yang masih dalam proses itu datang dengan wajah muram. Felix terkekeh. Kenapa tertawa? Tanya Elang sambil melemparkan tatapan tajam. Ibu dari anakmu sangat kurang ajar. Apa dia tidak menghargai benih istimewamu sehingga dia menganggap itu sebuah barang yang bisa diperjualbelikan seperti makanan di pasar tradisional? Goda Felix. Jika saja kau bukan temanku, sudah habis kau, Felix, geram Elang. Apa kau tetap akan mengawasinya dari samping rumah? Tanya Felix penasaran. Tadi malam, ketika mereka bertemu di sebuah klub malam, Elang mengutarakan rencana gilanya. Pria itu sudah meminta Mark untuk memasang pintu rahasia yang menghubungkan rumahnya dengan rumah Alana. Tentu saja karena Elang ingin hadir di rumah gadis itu dengan bertindak secara sembunyi-sembunyi. Aku tahu kamu begitu mencintainya, tetapi tindakanmu ini sangat ilegal. Kamu seperti orang gila, El. Felix
Felix menggeleng samar. Aku tidak peduli mau dianggap gila atau entah apa itu. Yang terpenting untukku saat ini adalah keselamatannya. Aku ingin melindunginya dari dekat. Jadi kamu akan tinggal di sini dalam waktu yang lama? Ya, aku tidak ingin dia melewati masa sulit itu sendirian. Selama setahun ini aku sudah cukup merasa bersalah karena telah membuatnya sakit hati. Sebelumnya dia adalah gadis yang sangat peduli kepada perasaan orang lain. Sampai saat ini aku tidak tahu kenapa Dirgantara turut membohongi Al dengan mengatakan bahwa bayi yang ada di perut Andrea adalah bayiku, kata Elang dengan ekspresi muram. Sebenarnya dulu aku ingin mengatakan kepada Al untuk sedikit bersabar menghadapi masalah kalian, tetapi emosi dan sakit hatinya tidak bisa dikendalikan. Dia sempat depresi dengan berusaha bunuh diri dengan meminum racun, sehingga aku sempat berpikir sejauh mana hubungan kalian. Jika yang kau maksud bahwa aku pernah tidur dengannya itu belum pernah. Hanya dengannya aku berubah menjadi serigala jinak. Meskipun sebenarnya aku merasa tidak kuat, tetapi rasa cintaku kepadanya jauh lebih besar dari ambisiku untuk membuat dia kehilangan kehormatan. Aku khawatir saat dia mengetahui rencana ini, maka dia akan membunuhku, gumam Felix. Jangan takut Felix, aku bertanggung jawab atas semua yang akan dilakukannya kepadamu. Aku tidak akan membiarkan dirimu menerima kemarahannya, tapi aku rasa itu semua tidak akan terjadi. Karena setelah dia menatap bayinya, dia akan kembali jatuh cinta kepadaku, kata Elang dengan penuh percaya diri. Apakah ayah dan ibumu mengetahui alasanmu datang ke negara ini? Kurasa mereka sudah mengirim mata-mata. Kamu tahu sendiri, ibuku itu lebih cerdas dari agen Jika tidak, mereka tidak mungkin membiarkan aku meninggalkan pekerjaan besar di Indonesia. Meskipun sebenarnya di sini pun itu tidak menjadi tugasku untuk menghandle semuanya. Apa kau tidak ingin melakukan sesuatu sebelum bayimu lahir? Tanya Felix penuh maksud. Elang tersenyum. Tadi malam Felix sudah menyinggung soal ini. Tidak, aku tidak ingin membuat kecurangan. Sudah cukup aku membuatnya kecewa. Aku tidak ingin dia kecewa untuk kesekian kalinya. Aku ingin mendapatkan cintanya kembali karena aku yakin namaku masih ada di dalam hatinya. Aku sudah bersumpah akan membuat cinta itu kembali pulang. Di sini, di dalam hatiku, Alana Kezia Lewis menjadi wanita yang aku tandai saat pertama kali aku melihatnya, dan tanda itu masih ada, tidak akan aku hapus. Sebenarnya aku cukup bingung mendengar kalimat demi kalimat yang kamu ucapkan itu. Itu seperti sebuah lagu tapi tidak indah, goda Felix. Sial, umpat Elang yang kemudian memilih pergi dari ruangan itu. Proyek mengejar cinta Alana harus dimulai dari sekarang. Jika dulu sebuah kalimat cinta dan pelukan hangat bisa membuat seorang Alana bertekuk lutut kepadanya, saat ini strategi itu harus Elang ubah. Ia akan bertindak menjadi calon ayah yang siaga untuk ibu dan bayinya. Bayi, ingatan tentang bayi membuat El mencengkeram kemudi dengan erat. Wanita licik itu benar-benar membuat harga dirinya sempat terjun bebas. Saat ini, jika ada satu kata yang ingin Elang sampaikan ketika bertemu kembali dengan Andrea adalah kata murahan. Tidak ada kata yang lebih baik dari satu kata itu. Wanita yang tega menyakiti perasaan saudaranya demi sebuah ambisi adalah jalang. Semua orang pasti setuju. Alana tidak langsung pulang ke rumah. Gadis itu singgah di sebuah supermarket untuk membeli beberapa perlengkapan pribadi. Sebagai pemimpin King Louis Company, wajahnya begitu familiar di mata orang. Tetapi ada satu hal yang membuat orang terkadang menatapnya acuh. Hal itu dikarenakan berita tentang statusnya yang seorang pecinta sesama jenis. Padahal Alana
tidak memiliki hubungan yang dekat dengan wanita. Nona Alana, Anda di sini juga rupanya, kata seorang pria yang beberapa hari ini membuat mood Alana buruk. Pria itu adalah Kendrick Orlando, pria dengan citra buruk sebagai Lady Killer yang sangat Alana benci. Saya memang sedang membeli beberapa kebutuhan yang saya perlukan. Maaf, saya sudah selesai dan ingin pulang, kata Alana yang langsung membawa barang-barang belanjanya menuju kasir untuk membayar. Kendrick Orlando menatap gadis itu dengan senyum penuh maksud. Entah kenapa sikap arogan yang dimiliki wanita itu menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang Kendrick Orlando. Apakah nanti malam saya bisa berkunjung di rumahmu, Nona? Tanya pria itu ketika Alana telah selesai dengan pembayaran dan hendak keluar dari supermarket. Alana menghentikan langkah, kemudian menarik nafas panjang untuk meredam rasa kesal di hati. Maaf Tuan Kendrick, sekali lagi saya hanya ingin mengucapkan ini sekali lagi dan tidak akan pernah mengulangi kalimat untuk kedua kalinya. Saya tidak menerima tamu seorang pria dan siapapun itu. Saya juga tidak ingin berhubungan dengan pria yang tidak saya kenal dengan baik. Permisi, kata Alana kemudian segera keluar dari supermarket itu tanpa menoleh ke belakang. Seharusnya Kendrick marah dengan mendengar setiap perkataan yang keluar dari bibir Alana. Tetapi bagi Kendrick, kearoganan gadis itu merupakan daya pikat tersendiri yang tidak pernah ia temukan dari semua wanita yang pernah dekat dengannya. Alana adalah gadis istimewa dan memang memerlukan perjuangan yang keras untuk meluluhkan gadis itu dan kemudian membuatnya tidak berdaya di hadapannya. Tidak seperti biasanya, kali ini Alana mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Mulai saat ini gadis itu berjanji akan selalu menjaga tingkahnya agar tidak membahayakan calon janin yang ada di dalam rahimnya. Mungkin ini terlalu berlebihan. Tidak seharusnya ia bersikap sangat protektif terhadap satu tetes benih yang telah disuntikkan ke dalam rahimnya. Tetapi bagaimanapun juga satu tetes itu bisa membawa kehidupan baru. Alana hanya berharap semoga semua yang ia lakukan ini tidak akan membuat Tuhan murka, karena sejatinya ia berkeinginan dengan tulus untuk memiliki bayi di saat hatinya sedang tidak ingin mengenal kata cinta. Selamat datang Nona, hari ini ada seorang mengirim paket bunga untuk Anda, kata salah seorang maid di rumah yang menyambut kedatangannya dengan membawa barang-barang yang telah ia beli dari supermarket. Dari siapa, Bibi? Tanya Alana penuh rasa keingintahuan. Tidak seperti biasanya, seseorang mengirim bunga. Wanita parubaya yang sudah lama bekerja di rumah ini kemudian segera berjalan mengambil buket bunga yang ada di atas meja ruang tamu. Alana menatap bunga berwarna putih yang berjenis mawar itu dengan tatapan menyelidik. Bunga mawar adalah bunga yang sangat ia sukai di antara jenis bunga indah yang ada di dunia. Mawar melambangkan dirinya indah tetapi penuh dengan bahaya. Alana mengakui bahwa sifatnya memang banyak membuat orang membencinya, tetapi gadis itu tidak peduli. Ia memang tidak suka didikte dan diatur oleh orang. Hidupnya adalah miliknya sendiri, sehingga ia harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Apakah tidak ada alamat si pengirim di dalam buket ini? Tanya Alana memastikan wanita yang biasanya Alana panggil dengan Bibi Molly itu menggeleng samar. Sebenarnya wanita itu memang mengetahui secara jelas siapa pengirim bunga ini. Adalah Erlangga, pria yang membuat nona muda Louis mengalami trauma dalam menjalani cinta. Erlangga datang secara tiba-tiba ke rumah ini bersama Tuan Mark dan mengatakan keinginannya untuk menjaga Alana.
Wanita itu juga mengerti bahwa Elang saat ini tinggal persis di sebelah mereka dan dengan sengaja meminta akses untuk memasang pintu rahasia yang menghubungkan rumahnya dengan rumah ini. Jika saja asisten Mark tidak membawa pria itu kemari, maka seluruh Matt ini tidak akan percaya. Tetapi karena Elang datang dengan asisten Mark, mereka tidak meragukannya. Mereka tahu bahwa Mark adalah satu-satunya pria yang menjadi kepercayaan Tuan Besar Louis sebelum meninggal dan mendapatkan mandat untuk menjaga nona mereka. Tidak, Nona. Gadis pengantar bunga itu hanya mengatakan bahwa pembeli bunga ini merahasiakan identitasnya. Jawab Bibi Molly. Kalau begitu buang saja. Aku tidak akan menerima barang rahasia yang dikirimkan dari orang. Aku tidak menyukai hal seperti itu. Jika lain kali ada orang mengantar seperti ini, kalian tidak usah memberitahu aku. Kalian bisa membuangnya atau mengambilnya meskipun barang itu adalah barang berharga, kata Alana. Baiklah, saya akan membuangnya, Nona, karena saya sudah tua dan tidak mengerti cara merawat bunga mawar ini agar tidak cepat layu. Apakah Nona membutuhkan sesuatu? Tanya wanita itu. Tidak, Bibi, aku tidak membutuhkan apa, tetapi Bibi bisa memanggilkan terapis yang bisa memijit kakiku. Sepertinya aku lelah dan mungkin dengan dipijit peredaran darah di kakiku akan lancar, kata Alana kemudian. Kalau begitu saya akan memanggil Bibi Alice. Dia adalah wanita yang terkenal pintar memijit di sini. Dia juga sudah berumur. Apakah rumahnya jauh dari sini, Bibi? Jika terlalu jauh tidak usah. Tidak, Nona, hanya beberapa blok dari sini dan saya bisa berjalan kaki, jawab Bibi Molly. Baiklah, terima kasih. Aku akan pergi ke kamar dulu dan kemudian mandi. Nanti suruh orang itu langsung ke kamarku. Baik, Nona, kata Bibi Molly. Kemudian segera berlalu. Alana memang terkenal sebagai wanita yang arogan, tetapi ia bisa memilih harus bersikap bagaimana kepada orang-orang yang bekerja untuknya. Seluruh Matt di rumah ini mengerti bahwa di sini status Bibi Molly dan suaminya, Paman Jordan, memang dianggap lebih tinggi daripada para Matt yang lain. Hal itu karena Paman Jordan dan Bibi Molly merupakan Matt yang sejak lama menjadi Matt kepercayaan Tuan Louis. Mereka juga orang-orang yang baik. Pekerjaan mereka sangat memuaskan. Untuk itulah Paman Jordan dan Bibi Molly diberikan rumah khusus di wilayah perumahan milik Tuan Louis ini. Bibi Molly baru saja keluar dari gerbang rumah besar itu saat langkahnya terhenti ketika melihat sebuah mobil mewah berhenti di sampingnya. Wanita itu tidak terkejut karena mengerti bahwa pemilik mobil itu adalah calon ayah bagi janin yang saat ini berusaha berkembang di rahim majikannya. Erlangga membuka sedikit kaca mobilnya, kemudian bertanya kepada wanita itu, "Mau kemana, Bibi? Kenapa kamu berjalan kaki?" tanya pria itu. "Nona Alana menyuruh saya untuk mencari terapis yang bisa memijit kakinya, Tuan," jawab Bibi Molly dengan sopan. "Apakah ada yang seperti itu di sini?" tanya Elang kemudian. Ia berpikir bahwa orang Australia tidak mengenal kata pijit. Ternyata sama saja batin pria itu. "Ada, Tuan, di sebelah sana ada Bibi Alicia yang sering diundang orang untuk memijit. Pijatannya sangat enak dan tidak seperti memijit ala-ala kecantikan seperti yang biasanya dilakukan oleh para wanita yang memiliki banyak uang." Jawab dimulai. "Apakah aku bisa mengantarmu?" tanya Elang. "Tidak usah, Tuan. Tadi saja buket bunga yang Anda kirim disuruh untuk membuang. Saya tidak mau membuat kesalahan yang menyebabkan Nona marah. Saya dan suami saya bekerja di sana tidak hanya demi mendapatkan uang, tetapi saya sudah berjanji kepada Tuan Louis untuk tetap berada di sini menjaga Nona Alana sampai saya sudah tidak sanggup lagi bekerja," kata Bibi Molly.
Terima kasih, Bibi. Aku sungguh sangat menghargai keputusanmu. Aku meminta kepadamu untuk selalu mengawasi dan memperlakukan Alana dengan baik karena mungkin saat ini atau minggu berikutnya janin itu telah tumbuh di sana. Baik, Tuan. Semua itu sudah menjadi kewajiban saya. Tuan tidak perlu khawatir dan tidak perlu mengingatkan saya karena Nona adalah tujuan hidup saya. Aku sangat bahagia, Bibi. Sebenarnya gadis itu dilindungi oleh orang-orang yang begitu mencintainya. Hanya saja ia merasa bahwa dirinya sendirian. Semua itu karena salahku. Aku berharap bisa menebus sedikit kesalahanku dengan tetap menjaganya dari sini. Meskipun tidak dari dekat, aku bisa memeluknya, kata Elang. Semua membutuhkan proses, Tuan. Tidak semudah itu. Nona adalah wanita yang keras dan tegas. Ia memiliki prinsip kuat, tetapi sebenarnya hatinya sangat rapuh. Jika Tuan menginginkan memiliki hatinya, Tuan harus bersabar dan percaya bahwa cinta yang Tuan miliki untuk Nona Alana bisa membawa Nona kepada Anda. Setelah berkata demikian, wanita itu segera melangkahkan kakinya. Elang sempat termenung. Wanita itu adalah wanita yang dengan karakteristik yang kuat dan sangat berkompeten untuk menjadi pelindung Alana di rumah ini. Diam-diam Elang berjanji akan membuat kehidupan wanita ini menjadi lebih baik. Meskipun saat ini ia telah hidup dengan berkecukupan dengan bekerja untuk Alana, Elang segera memasukkan mobilnya ke dalam garasi di rumah ini. Ia hanya memiliki 3 orang asisten dan 2 di antara mereka tidak tinggal di rumahnya. Hanya ada 1 yang tinggal di rumahnya, dan itu adalah seorang laki-laki. Setelah selesai membersihkan diri, Alana berbaring di atas ranjang. Tiba-tiba sekelebat bayangan Elang muncul dalam benaknya. Ketampanannya, senyumnya yang menawan, sosoknya yang tegas dan atletis, kemudian sikapnya yang begitu melindunginya, membuat Alana mendesah frustasi. Tidak dapat dipungkiri, terkadang rindu itu menyapanya saat kesepian datang, dan ketika rasa rindu mulai mengusik ketenangan hatinya, Alana akan berusaha membuangnya dengan berteriak keras dan melempar sesuatu yang bisa ia lempar. Saat ini ia harus mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang brutal yang bisa membahayakan janin yang mungkin sedang berkembang di dalam rahimnya. Cinta membuatnya sakit, cinta membuatnya terluka, cinta membuatnya depresi, dan cinta membuatnya kehilangan cinta. Tetapi untuk urusan bayi, ia tidak memiliki kehilangan cinta dalam hal itu. Ia berjanji meskipun saat ini rasa cinta yang sedikit tersisa ini akan dia ajarkan kepada anak-anaknya kelak. Alana memang tidak ingin memiliki 1 bayi saja. Gadis itu berencana akan melakukan proses bayi tabung lagi jika kali ini Tuhan tidak mempercayakan kepada dirinya untuk memiliki bayi kembar. Dengan sedikit rasa bahagia yang masih tersisa di relung hatinya, Alana mengangsurkan tangannya untuk mengelus perutnya yang masih rata. Gadis itu berbisik lirih, Tuhan, berkahilah diriku dengan apa yang sudah aku lakukan, dan jangan hukum diriku dengan langkah yang telah aku lakukan. Aku hanya manusia biasa yang bisa merasakan kecewa, sakit hati, kemudian trauma. Maafkan aku Tuhan, karena jalan yang aku tempuh tidak sesuai dengan kodrat yang telah Engkau tetapkan. Aku memohon ampun kepadamu dan maafkan segala perbuatanku. Tidak terasa bulir air mata mengalir di pipi mulus itu. Ia memang lemah, tetapi ia harus bersikap seolah-olah kuat demi orang-orang yang selama ini setia menjaganya.